Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari program studi ilmu administrasi publik dengan NIM 23307-11004. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan tema hubungan hukum dengan masyarakat. Oke, selanjutnya pendahuluan. Dalam kehidupan sosial, hukum memegang peran vital sebagai pengatur tata kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu sosiologi yang mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat mengungkap bahwa hukum bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan masyarakat perlu dipahami sebagai hubungan yang bersifat timbal balik, dinamis, dan saling mengaruhi. Oke, selanjutnya hukum sebagai produk masyarakat. Nah, salah satu pandangan paling mendasar dalam sosiologi hukum masyarakat bahwa hukum adalah produk sosial, yang artinya hukum dibentuk dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga setiap sistem hukum mencerminkan realistis sosial masyarakat. Sebagai contohnya yaitu hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia merupakan refleksi dari kearifan lokal, nilai kolektivitas, dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dari realistis sosial yang konkret. Pemikiran ini didukung oleh Eugen Ehrlich, seorang tokoh sosiologi hukum, yang memperkenalkan konsep living law, hukum yang hidup, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang. Baik, selanjutnya ada dinamika hubungan hukum dan masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat dinamis karena keduanya terus berkembang. Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial seperti modernisasi, globalisasi, atau perkembangan teknologi, hukum dituntut untuk menyesuaikan diri. Sebagai contoh yaitu lahirnya undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) merupakan respon hukum terhadap perkembangan masyarakat digital. Di sisi lain, apabila hukum tidak responsif terhadap perubahan sosial, maka hukum tersebut akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgent karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya. Karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat ke dalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri, dan secara sengaja pula dibebankan ke depannya agar masalah atau konflik dapat diminimalisirkan. Hukum yang diterapkan selalu mempertahankan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah utilitas atau sosiologi, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, selanjutnya tantangan harmonisasi hukum dan masyarakat, yaitu meskipun hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan, dalam kenyataannya terdapat sejumlah tantangan yang menghambat keterkaitan ideal antara hukum dan masyarakat. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, ketimpangan sosial. Hukum seringkali pisahkannya hanya berpihak pada golongan tertentu. Nah, yang kedua, penegakan hukum lemah, yaitu korupsi, penyelenggaraannya wewenang, dan birokrasi yang tidak efisien menjadi faktor penghambat. Nah, yang terakhir, kesimpulan,
Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat saling memengaruhi, dinamis, dan tidak dapat dipisahkan. Hukum tidak hanya lahir dari lembaga formal, tetapi juga dari nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagai produk sosial, hukum harus mencerminkan kebutuhan dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.